Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sholihatun Istiqomah. Saya dari kelas 11 pemasaran A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi sejarah perlawanan Sultan Mahmud Badarudin. Adapun materi yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang, biografi, sejarah perlawanan, perang Menteng, dan juga penghargaan. Adapun materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang latar belakang. Sultan Mahmud Badarudin II merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia yang sekaligus menjadi Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. Ia telah berjasa dalam melawan kolonial Belanda dan Inggris yang menduduki kota Palembang. Karena jasanya, namanya diabadikan menjadi salah satu nama bandara di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, dan gambar dirinya juga tercantum dalam mata uang kertas 10.000. Materi yang kedua yaitu tentang biografi Sultan Mahmud Badarudin II. Sultan Mahmud Badarudin II lahir di Palembang pada tahun 1767. Nama kecilnya adalah Raden Mas Pangeran Ratu. Ia naik tahta menjadi Sultan Kesultanan Palembang Darussalam pada 12 April 1804 setelah menggantikan tahta ayahnya, Sultan Muhammad Bahaudin. Sultan Mahmud Badarudin II merupakan sosok yang mahir dalam segala bidang. Pada masa kepemimpinannya, ia berhasil memajukan bidang agama, pelayaran, pertanian, maupun diplomatik, melanjutkan dari masa pemerintahan ayahnya. Ia juga beberapa kali menjadi pemimpin pertempuran dalam melawan Inggris dan Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah Perang Menteng. Namun sayangnya, pada tanggal 14 Juli 1821, Belanda berhasil menguasai Palembang, sehingga Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarga ditangkap dan diasingkan ke Ternate. Ia pun wafat di Ternate pada tanggal 26 November 1862. Materi berikutnya adalah tentang sejarah Sultan Mahmud Badarudin II dengan kolonial Inggris. Sultan Mahmud Badarudin II telah memimpin pasukan untuk melawan kolonial Inggris di Palembang pada tahun 1812 sampai 1816. Kehadiran kolonial Inggris dan Belanda dipicu dengan ditemukannya timah di wilayah Bangka sejak pertengahan abad ke-18. Akhirnya, berdirilah Roji atau kantong dagang Belanda di kota Palembang yang dibangun di Sungai Aur atau 10 Hulu. Pada tanggal 14 September 1811, terdapat peristiwa pembumihangusan dan pembantaian di Loji Sungai Alur. Belanda menuduh bahwa Inggris telah memprovokasi Palembang untuk mengusir Belanda. Sebaliknya, Inggris menuduh Sultan Mahmud Badarudin II yang berinisiatif melakukan itu. Sir Thomas Stamford Raffles mencoba berunding dengan Sultan Mahmud Badarudin II untuk mendapatkan Bangka sebagai kompensasi untuk Inggris atas semua perjanjian yang dibuat keduanya. Namun, Sultan Mahmud Badarudin II menolak dan pasukan Inggris mengirimkan armada perangnya di bawah pimpinan Gillespie sebagai hukumannya. Setelah menduduki Palembang dalam pertempuran tersebut, Inggris menandatangani persyaratan yang ditandai dengan diangkatnya Pangeran Adipati, adik kandung Sultan Mahmud Badarudin II, pada tanggal 14 Mei 1812. Pulau Bangka pun bisa dikuasai dan diganti dengan nama Duke of York Island. Sejarah Sultan Mahmud Badarudin II dalam Perang Menteng. Pada tanggal 13 Agustus 1814, Konvensi London berhasil disahkan dan membuat Inggris Britania harus menyerahkan kembali wilayah Indonesia yang didudukinya kepada Belanda, termasuk Bangka dan Palembang. Belanda kemudian mengangkat Herman Warner Muntinghay sebagai komisaris di Palembang. Ia kemudian mendapatkan kedua sultan, yakni Sultan Mahmud Badarudin II dan Husain Diadin yang pernah bersekutu dengan Inggris. Sultan Mahmud Badarudin II pun kembali naik tahta pada 7 Juni 1818. Muntinghay mendapatkan penyerangan dari pengikut Sultan Mahmud Badarudin II yang masih setia, yakni berasal dari Muara Rawas. Ia kemudian meminta putra mahkota sebagai jaminan kesetiaan Palembang terhadap Belanda. Kemudian, pecahlah Perang Menteng yang berasal dari kata Muntinghay pada tanggal 12 Juni 1819 dan dimenangkan oleh Palembang. Belanda kemudian melakukan serangan balik dengan tujuan untuk melengsarkan dan menghukum Sultan Mahmud Badarudin II, serta mengangkat keponakannya Pangeran Jayaningrat sebagai penggantinya. Sultan Mahmud Badarudin II telah mempersiapkan serangan balik tersebut. Di beberapa tempat di Sungai Musi, sebelum masuk Palembang, dibuat benteng-benteng pertahanan yang dikomandani keluarga Sultan sebagai benteng pertahanan Palembang. Setelah melalui berbagai pertempuran antara Belanda dengan Palembang, sayangnya tanggal 25 Juni
1821 Palembang jatuh ke tangan Belanda. Sehingga pada tanggal 1 Juli 1821 berkibarlah bendera Wit en Blauw di bastion Kutha Besak dan resmilah kolonialisme Hindia Belanda di Palembang. Pada tanggal 13 Juli 1821 menjelang tengah malam, Sultan Mahmud Badarudin II beserta sebagian keluarganya menaiki kapal Dagerat dengan tujuan Batavia. Namun, Belanda justru mengasingkan Sultan Mahmud Badarudin II dan keluarganya tersebut ke Pulau Ternate sampai akhir hayatnya. Ia pun wafat pada 26 September 1852. Materi yang terakhir yaitu tentang penghargaan terhadap Sultan Mahmud Badarudin II. Penghargaan tersebut terdapat dua, yaitu yang pertama, namanya diabadikan menjadi nama bandara. Atas jasanya terhadap masyarakat Palembang, nama Sultan Mahmud Badarudin II diabadikan menjadi salah satu nama bandara di Indonesia, yakni Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II. Bandara tersebut terletak di Kecamatan Sukarame, Kelurahan Sukajaya, Palembang, Sumatera Selatan. Bandara tersebut menjadi transportasi udara internasional yang melayani hingga 24 jam. Penghargaan yang